Halo guys, selamat datang di channel Villain 88 dengan gue Rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling update edisi 27 Agustus 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Di mana headline yang pertama ini adalah mengenai promosi Empang yang mengisyaratkan bahwa Daniel Bryan akan bergabung dengan AEW. Lalu yang kedua kita memiliki headline mengenai Kris Statlander yang menantang Dr. Britt Baker untuk gelar AEW Women World Champions. Dan yang terakhir ini adalah gua sudah memiliki full card untuk event AEW All Out yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September mendatang. So, tanpa banyak lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu di mana gua akan memulai dengan adanya wacana mengenai AEW Dynamite yang akan berpindah hari tayang menjadi di hari Sabtu, khusus edisi di tanggal 16 dan juga 23 Oktober mendatang. Ya, rencana ini diambil oleh AEW karena selaku pemegang hak tayang atau stasiun televisi yang menayangkan AEW Dynamite yaitu TNT itu menayangkan playoff daripada National Hockey League di hari biasa daripada AEW Dynamite itu ditayangkan, yaitu di hari Rabu. Sehingga lantaran hal tersebut begitu ya, maka AEW pun memutuskan untuk menggeser hari tayangnya ya untuk di tanggal 16 dan juga 23 Oktober, yaitu menjadi di hari Sabtu, di mana untuk di Saturday Dynamite untuk edisi 16 Oktober itu akan dilaksanakan di kota Miami, Florida ya, dan itu pun bersamaan di tanggal 15 Oktobernya juga mereka pun akan menggelar AEW Rampage di tempat yang sama, yaitu di James Knight Center. Yang sebelumnya pun James Knight Center pun sudah menjadi sebuah venue ya bagi acara dari AEW sebelumnya, yaitu adalah acara Road Rager dari Dynamite yang kalian bisa saksikan di bulan Juli yang lalu. Dan untuk di edisi Saturday Dynamite di tanggal 23 Oktobernya AEW pun berencana akan melaksanakan acara tersebut itu di kota Orlando, Florida gitu guys. Namun kita belum mengetahui venue yang akan menjadi tempat menjadi show daripada Saturday Dynamite untuk di tanggal 23 Oktobernya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita mengenai hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 25 Agustus 2021 yang dimana untuk show Dynamite minggu ini yang menjadi main attraction ya atau yang menjadi headline daripada show ini adalah debut daripada si Empang di show AEW Dynamite setelah sebelumnya si Empang itu pun sudah melakukan debutnya di AEW Rampage ya, di show daripada AEW Rampage The First Dance di hari Jumat yang lalu, di mana di show ini pun dibuka dengan pertandingan antara Orange Cassidy menghadapi Matt Hardy ya, yang bisa dibilang ini bukanlah match pembuka yang cukup baik bagi show kali ini, karena kita pun bisa melihat bahwa match ini ada banyak hit or miss-nya dan juga dirasa terlalu dipanjang-panjangkan lah durasi daripada match ini, yang dimana yang terasa paling hit or miss-nya itu pada saat pertandingan di penghujung pertandingan ya, dimana Orange Cassidy ini pun mencoba melakukan orange punch-nya, di mana Matt Hardy ini pun bisa menghindari finishing move dari Orange Cassidy dengan membalasnya dengan mencoba untuk melakukan submission move kepada Orange Cassidy. Namun Orange Cassidy pun bisa mereversalnya atau mengkonversikan serangan daripada Matt Hardy ini menjadi sebuah roll up-in yang mengandalkan Orange Cassidy itu bisa memenangkan pertandingan pembuka dari show Dynamite di minggu ini ya. Walaupun memang ending daripada pertandingan antara Cassidy dan juga Matt Hardy ini kurang strong, yang padahal sebenarnya mereka ini bisa memberikan match yang lebih baik ya. Dan berikut ini pun kita pun ada segmen promo pertama dalam show Dynamite di tanggal 25 Agustus ini, yang dimana promonya ini pun dibawakan oleh Chris Jericho ya, yang seperti kita ketahui bahwa Chris Jericho ini baru saja kalah dari MJF di episode Dynamite minggu lalu ya, dalam The Final Capture atau The Capture 5 of The 5 Level of Jericho. Dan mengenai kekalahan tersebut begitu ya, Chris Jericho pun mention bahwa dirinya ini ya sepanjang dia berkarir bersama AEW, dia ini sudah kalah menghadapi
MJF itu sebanyak 3 kali secara beruntun, dan dimana kekalahan ketiga ini merupakan kekalahan yang paling memalukan ya menurut Chris Jericho, yang dimana dia harus kalah dengan cara tap out ya. Padahal kita pun bisa mengetahui bahwa bagaimana perjalanan daripada Chris Jericho hingga dia pun bisa mencapai ke capture terakhir atau ke part terakhir daripada The Five Labor Jericho. Dia sudah menghadapi Nick Gage dalam salah satu pertandingan terekstrim sepanjang karir Chris Jericho. Dia pun sudah menghadapi Juventud Guerrero, salah satu luchador paling legendaris di dunia saat ini gitu guys ya. Namun kita pun harus melihat di bagian terakhir daripada The Five Labor of Jericho, Chris Jericho pun harus menyerah kepada seorang MJF. Dan ataslah hal tersebut, dengan perasaan Chris Jericho yang merasa urusan dengan MJF ini pun belum selesai, Chris Jericho pun memberikan sebuah proposal atau sebuah tantangan kepada MJF, yang dimana Chris Jericho pun kembali menantang lagi seorang MJF ini untuk kembali bertanding untuk keempat kalinya sepanjang karir mereka berdua di AEW yang akan dilaksanakan di event All Out mendatang. Yang dimana untuk tantangan yang diberikan oleh Chris Jericho kepada MJF kali ini pun ada stipulasi khusus yang bisa dibilang ini sangat amat cukup mengejutkan ya, terutama kepada para penonton yang hadir di arena daripada AEW Dynamite di malam tersebut, yang dimana stipulasi tambahan itu adalah apabila Chris Jericho kini kalah menghadapi MJF untuk keempat kalinya, maka Chris Jericho ini pun berjanji untuk mengakhiri karirnya sebagai penggulat di AEW, sehingga dia pun tidak akan bertanding lagi di promotion AEW apabila dia kalah dari MJF. Dan mendengar tantangan dari Chris Jericho, kita pun bisa melihat MJF itu pun merespon ya, dengan dia pun memasuki arena dari AEW Dynamite itu sendiri, yang dimana MJF itu pun memulai promonya dengan mengatakan bahwa saya kira dengan sudah mengalahkan Chris Jericho sebanyak 3 kali, saya tidak akan diganggu lagi oleh seorang Chris Jericho. Namun ternyata Chris Jericho ini pun memberikan saya penawaran yang tidak bisa saya tolak, yaitu mengakhiri karir seorang legenda, karir seseorang yang bisa mengalahkan legenda lainnya, yaitu The Rock dan juga Stone Cold hanya dalam waktu 1 malam saja. Seseorang yang sudah memiliki track record sangat panjang di dunia pro wrestling, seseorang yang menjadi pemegang gelar Undisputed Championship untuk pertama di WWE. Dan atas alasan-alasan tersebut, MJF pun menerima tantangan dari Chris Jericho. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan semifinal kedua daripada tag team turnamen, yang dimana pemenang daripada tag team turnamen kali ini, mereka ini pun bisa menantang The Young Bucks untuk gelar AEW World Tag Team Champions di event All Out mendatang dalam pertandingan tag teams on Steel Cage ya. Dimana untuk semifinal kedua dari tag team turnamen ini pun mempertemukan Lucha Bros Penta El Zero Miedo bersama Rey Fenix yang ditemani oleh Alex Abrantes di sisi ringnya, menghadapi Varsity Blonde yang itu Griff Garrison dan juga Brian Pillman Jr. yang ditemani oleh Julia Hart di sisi ringnya. Yang cukup menarik di pertandingan ini atau yang menarik perhatian gua sejujurnya itu adalah penampilan daripada Varsity Blonde ya, yang gua rasa Varsity Blonde ini sendiri pun menjadi salah satu tag team yang paling berkembang dari divisi tag team AEW sekarang, yang dimana kita pun bisa melihat performa daripada Varsity Blonde pun menjadi semakin membaik dari minggu ke minggunya. Dan bisa dibilang pertandingan kali ini ya, pada saat Lucha Bros menghadapi Lucha Bros ini pun menjadi salah satu penampilan terbaik mereka di sepanjang sejarah mereka berkarir di AEW. Apalagi di episode AEW Dynamite minggu ini, khususnya Varsity Blonde ini pun mendapatkan dukungan lebih ya, karena untuk di episode AEW Dynamite ini pun bertempatan di kota asal daripada Brian Pillman Jr. itu sendiri, yaitu di Milwaukee. Walaupun begitu ya, kita pun bisa melihat bagaimana performa yang memukau dan juga epic daripada Lucha Bros yang
bisa kita bilang bahwa performa Lucha Bros ini pun tidak pernah mengecewakan para fans ya, para penontonnya. Dan di pertandingan malam tersebut pun Lucha Bros pun memberikan lagi performa topnya ya di malam tersebut, yang bisa mengantarkan mereka memenangkan pertandingan tersebut setelah Penta, El Zero dan juga Rey Fenix ini pun berhasil melakukan double team finishing move kepada Brian Pillman dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan tersebut ya, kita pun bisa melihat di sepanjang pertandingan itu berjalan ada The Young Bucks yang juara bertahan yang menyaksikan pertandingan Lucha Bros menghadapi Varsity Blonde, dan juga tim lainnya dari turnamen ini yang sudah lolos ke babak final yaitu Jurassic Express yang juga menyaksikan pertandingan ini dari tribun penonton. Yang dimana kita pun melihat ya tidak lama Lucha Bros ini pun memenangkan semifinal ini, kita pun bisa melihat Jurassic Express yang memasuki ring gitu ya, di mana mereka ini pun sempat bertukar kata dengan Lucha Bros ya untuk mempersiapkan atau memperpanas lagi pertandingan final mereka yang akan dilaksanakan di AEW Rampage minggu ini. Namun pada saat kita melihat Lucha Bros dan juga Jurassic Express berada di tengah ring, kita pun melihat ada di mana The Young Bucks yang mencoba melakukan usaha adu domba kepada Jurassic Express dan juga Lucha Bros, dengan The Young Bucks ini pun mendorong Jurassic Express sehingga seakan Jurassic Express ini pun seperti menyerang Lucha Bros gitu ya. Namun ternyata usaha daripada The Young Bucks ini pun sia-sia, karena kita pun bisa melihat Lucha Bros dan juga Jurassic Express pun tidak terpengaruh. Malah yang ada itu Lucha Bros dan juga Jurassic Express ini pun dalam sesaat mereka ini pun seakan melakukan team up untuk menyingkirkan The Young Bucks, yang dimana kita bisa melihat Penta, El Zero dan juga Luchasaurus itu melakukan big boots ya kepada The Young Bucks, dan diikuti dengan double suicide dive yang dilakukan oleh Rey Fenix dan juga Jungle Boy begitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada single match antara Jamie Hayter yang ditemani oleh Dr. Britt Baker di AMD dan juga Rebel yang menghadapi Red Velvet. Ya, ini akan menjadi pertandingan pertama daripada Jamie Hayter ya sejak dia resmi bergabung dengan AEW, seperti apa yang diumumkan di episode AEW Rampage minggu lalu gitu ya. Dan di pertandingan ini bisa dibilang sebenarnya banyak error yang terjadi ya, terutama apa yang dilakukan oleh Red Velvet, di mana kesalahan yang paling terbesar dilakukan oleh Red Velvet pada saat Red Velvet ini pun mencoba untuk melakukan moonsault ya kepada Jamie Hayter, namun moonsault yang dilakukan ini pun jauh dari sasaran. Namun untungnya Jamie Hayter ini pun bisa menjalankan atau bisa merespon error yang dilakukan oleh Red Velvet ini pun dengan kepala dingin, yang dimana dia pun bisa memperbaiki ending daripada pertandingan itu, dengan dimana Jamie Hayter pun langsung bangkit ya setelah Red Velvet ini pun melakukan error tersebut, dan dia pun melakukan serangan kombinasi untuk mengakhiri pertandingan itu, yang diakhiri dengan lariat yang sangat amat strong dan juga bagus begitu ya, yang mengantarkan Jamie Hayter ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun bisa melihat ya pasca kemenangan daripada Jamie Hayter, Dr. Britt Baker dan juga Rebel ini pun memasuki ring pertandingan, yang membuat ketiganya itu pun mencoba untuk menyerang Red Velvet. Namun kita pun bisa melihat tidak lama berselang kita pun melihat adanya Chris Statlander yang memasuki arena pertandingan untuk menolong Red Velvet, yang membuat Jamie Hayter bersama Dr. Britt Baker dan juga Rebel ini pun retreat ya, atau keluar dari arena pertandingan tersebut untuk menghindari kontak fisik dengan Chris Statlander. Dan kita pun bisa melihat Chris Statlander pun mengisyaratkan bahwa dia menantang Dr. Britt Baker untuk gelar AEW Women Championship-nya di event All Out nanti gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen promo kedua, yang dimana segmen promo kali ini adalah sesi interview yang dibawakan Tony Schiavone, dimana interview kali ini Tony Schiavone pun akan mewawancarai CM Punk ya, yang dimana tentunya pada saat CM Punk memasuki arena dari AEW Dynamite, kita pun bisa melihat respon yang sangat amat meriah dari para penonton, sebagaimana yang kita lihat hal serupa di AEW Rampage The First Dance minggu lalu. Respon atau antusiasme dari para penonton di arena tersebut yang sangat amat meriah membuat CM Punk pun sempat dia pun tidak bisa mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh
Tony Schiavone, yang membuat Tony Schiavone ini pun dipintanya oleh CM Punk untuk mengulang pertanyaannya, di mana pertanyaan dari Tony Schiavone disampaikan ke CM Punk itu adalah apa alasan daripada CM Punk ya yang membuat dirinya pun kembali ke dunia pro wrestling dan memilih AEW gitu. Dan CM Punk pun menjawab bahwa dia menyebutkan beberapa talent muda dari AEW seperti Penta El Zero, Ray Phoenix, Jungle Boy, Brian Pillman Jr. yang membuat dia kembali ke dunia pro wrestling. Namun sebelum dia bisa menghadapi nama-nama yang dia sebutkan sebelumnya, dia akan menghadapi seorang Darby Allin. CM Punk mengetahui bahwa Darby Allin itu merupakan seseorang yang risk taker ya, yang berani mengambil resiko. Dia bertekad untuk melakukan apapun dengan tubuhnya, walaupun itu beresiko untuk menghancurkan tubuhnya atau itu beresiko untuk merenggut nyawanya begitu ya. Namun si Punk pun juga mengetahui ya bahwa Darby Allin mungkin bukanlah penggulat yang memiliki postur tubuh ataupun memiliki penampilan yang menjadi kriteria sebagai seorang penggulat dari sebuah promotion di dunia pro wrestling ya. Namun si Punk mengetahui bahwa seseorang seperti Darby Allin itu adalah seorang penggulat yang memiliki hati, yang bisa mendengar para fans ya, yang bisa menghibur para fans ya dengan sepenuh hati. Yang pada intinya si Punk pun menganggap bahwa Darby Allin itu bergulat itu datang dari hati, bukanlah Darby Allin itu seorang prize fighter atau seseorang yang mencari ketenaran gitulah. Dan selain dia memuji passion daripada Darby Allin dalam dunia pro wrestling, si Punk ini pun ingin membuktikan dirinya di event All Out nanti pada saat dia menghadapi Darby Allin yang menjadi lawan pertamanya si Punk di AEW kali ini. Si Punk ini pun ingin membuktikan bahwa para hater yang katakan saat ini semuanya salah, dia ingin membuktikan bahwa si Punk ini pun masih bisa membuat sesuatu. Si Punk ini pun masih bisa membuktikan sesuatu. Si Punk ini pun masih seseorang yang disebut sebagai best in the world. Dan reaksi para penonton pun langsung melakukan sorakan yes ya, seperti sorakan yes movement yang biasa dilakukan oleh para fans WWE kepada Daniel Bryan ya, pada saat Daniel Bryan masih di WWE, dan merespon chant dan juga sorakan dari para penonton yang mereka melakukan yes, memeragakan yes movement gitu. Si Punk pun meresponnya dengan mengatakan bahwa ya kalian mungkin harus sabar untuk beberapa waktu untuk bisa melihat orang yang pantas menerima gestur dukungan yang seperti itu gitu ya, yang seakan si Punk pun mengisyaratkan bahwa sebenarnya Daniel Bryan itu pun segera akan datang ke AEW gitu guys. Dan di akhir promonya gitu ya, sekali lagi si Punk pun mengatakan bahwa dia ingin membuktikan untuk ke para hater bahwa mereka itu salah, dan dia pun ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia itu pun benar ya dalam keputusannya untuk kembali ke dunia pro wrestling begitu ya. Dan dia pun sangat amat antusias untuk menghadapi Darby Allin yang akan menjadi lawan pertamanya di AEW di event All Out nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September mendatang gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada 6-man tag team match ya, yang bisa dibilang ini adalah 6-man tag team match antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston dan juga Darby Allin yang ditemani oleh Sting menghadapi The Wingman yang diwakili oleh Ryan Nemeth, Cesar Bononi dan juga Jerry Drake yang ditemani oleh Peter Avalon di sisinya. Ya bisa dibilang ini sebenarnya squash match ya bagi Jon Moxley, Eddie Kingston dan juga Darby Allin ya, karena mereka ini pun bisa mendominasi lawannya dengan cukup mudah begitu ya. Dan pada akhirnya tim daripada Jon Moxley, Eddie Kingston dan juga Darby Allin pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah Darby Allin pun berhasil mengeksekusi coffin drop ya kepada Cesar Bononi dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya. Dan ada sesuatu hal yang terjadi pasca kemenangan tim daripada Jon Moxley, yang dimana kita pun bisa melihat adanya Daniel Garcia yang menyerang Darby Allin pasca pertandingan itu berakhir, di mana pada saat itu pula Jon Moxley dan juga Eddie Kingston dan Sting ya terutama itu pun perhatiannya pun sedang teralihkan kepada para anggota The Wingman gitu guys ya.
yang menandakan bahwa walaupun Darby Allin pun akan menghadapi CM Punk di tanggal 5 September mendatang, namun kita mengetahui bahwa storyline antara Darby Allin dan juga Daniel Garcia ini pun masih jauh dari kata akhir gitu. Dan kita mau berlanjut, ini ada sesi promo yang dibawakan oleh Kenny Omega dan juga rekannya, yang dimana kita pun bisa melihat Kenny Omega ini pun memasuki arena bersama Don Callis, lalu juga ada Brandon Cutler dan juga Mike Nakazawa. Namun sebelum mereka melakukan promo, kita pun sempat melihat ada sebuah video yang dimana video ini pun menayangkan masa muda daripada Christian Cage ya, kurang lebih 20 tahun lalu, dimana pada saat Christian Cage ini pun masih meniti karirnya sebagai penggulat profesional di Kanada, yang dimana dia meniti karirnya itu di sebuah promotion lokal di Kanada yang dipegang oleh Don Callis pada kala itu. Dan ada beberapa testimoni yang menunjukkan bahwa Don Callis ini pun memilih meninggalkan Christian Cage ya, yang sebenarnya Christian Cage di kala itu memiliki potensi yang sangat besar dan berpotensi menjadi salah satu bintang besar untuk di dunia pro wrestling di masa kini gitu guys ya. Namun apa yang dilakukan oleh Don Callis pada Christian Cage ini karena dia pun memilih seorang bocah yang masih berusia 10 tahun yang bernama Kenny, yang mereferensikan Kenny Omega, sang pemegang gelar AEW Champion gitu guys. Dan setelah video itu pun selesai, dan pada saat Don Callis ini pun mau memulai promonya, kita pun melihat ada Christian Cage yang memasuki arena pertandingan dan mengkat promo dari Don Callis ya, yang dimana dia pun mengatakan bahwa Don Callis itu adalah corny piece of ya, you know lah gitulah. Dan Don Callis itu adalah seseorang yang bisa dibilang nepotisme ya, dia menggelar promotion ya pada kala itu bukanlah karena dia memiliki passion di dunia pro wrestling, melainkan karena dia mementingkan keluarganya. Atau bisa dibilang si Christian Cage ini pun menuduh si Don Callis ini nepotisme lah gitulah, dengan apa yang dia lakukan, si Don Callis lakukan kepada Kenny Omega gitu. Dan Don Callis pun menolak dengan jawaban tersebut, dan dia pun mengatakan gitu ya, dan memberikan beberapa referensi dengan dinasti family dynasty di dunia pro wrestling, dan dia pun mereferensikan salah satu yaitu adalah keluarga McMahon gitu ya. Setelah itu gitu ya, kita pun bisa melihat ya, setelah Christian Cage ini menyinggung keluarga daripada Don Callis, pada akhir balasan daripada Don Callis pun menyebutkan bahwa Christian Cage selamanya yang akan menjadi second best, yang dimana perkataan Don Callis itu pun menyulut emosi daripada Christian Cage yang membuat adanya kontak fisik daripada Kenny Omega dan juga Christian Cage ya. Sebelum pada akhirnya Christian Cage ini pun dihajar habis-habisan ya oleh Kenny Omega bersama Mike Nakazawa dan juga Brandon Cutler. Sebelum kita pun melihat ada ya Frankie Kazarian yang datang untuk menolong Christian Cage gitu loh. Dan kita pun berlanjut lagi, ada 6-man tag team match kedua untuk malam tersebut, itu adalah pertandingan antara The Factory yang diwakili oleh QT Marshall, Nico Moroto dan juga Aaron Solow menghadapi The Gun Club, yaitu Billy Gunn, Austin Gunn dan juga Colton Gunn. Namun yang menjadi perhatian utama bukanlah pertandingan The Factory versus The Gun Club, melainkan guest komentator di pertandingan tersebut yaitu Paul White, yang dimana seperti kita ketahui bahwa di tanggal 5 September mendatang Paul White ini pun akan melakukan in-ring debutnya di AEW, yang dimana dia pun akan menghadapi pemimpin daripada The Factory itu sendiri yaitu QT Marshall. Dan dimana kita pun bisa melihat ya, di tengah pertandingan tersebut fokus para penonton ini pun tidak terfokus ke pertandingan tersebut, melainkan fokus mereka ini pun tertuju kepada Paul White, yang dimana kita bisa melihatnya di para penonton ini pun melakukan chant atau sorakan yang berbunyi Tol Paul, Tol Paul, Tol Paul, menjadi bentuk dukungan mereka kepada Paul White yang akan menghadapi QT Marshall gitu guys ya. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh The Factory via pinfall gitu guys, yang dimana kemenangan The Factory ini pun mengantarkan kita ke main event daripada AEW Dynamite di tanggal 25 Agustus 2021 ini,
yaitu adalah pertandingan Malakai Black menghadapi Brock Anderson yang ditemani oleh ayahnya R. Anderson. Ya, bisa dibilang walaupun pertandingan kali ini tidak ada hubungan langsungnya dengan Cody Rhodes ya, yang menjadi lawan pertama dari Malakai Black di AEW, namun kita pun masih bisa melihat adanya keterhubungan pertandingan ini dengan Cody Rhodes ya, yang dimana seperti kita ketahui bahwa R. Anderson selama dia bergabung dengan AEW, dia itu menjadi pelatih dari Cody Rhodes, dan R. Anderson pun selalu menemani Cody Rhodes ya selama dia setiap pertandingan Cody Rhodes jalani di AEW ini gitu guys ya. Dan pertandingan ini pun menjadi another squash match dari Malakai Black ya, di mana Malakai Black ini pun kembali bisa mengalahkan lawannya dengan mudah ya, sebagaimana yang dia lakukan kepada Cody Rhodes di event AEW Homecoming yang lalu. Walaupun kita pun bisa melihat sempat si Brock Anderson pun mencoba melayangkan beberapa serangan kepada Malakai Black, namun serangan ini pun seakan tidak ada artinya ya bagi Malakai Black, sehingga Malakai Black ini pun bisa mengembalikan keadaan dengan beberapa kombinasi serangan yang membuat si Brock Anderson ini pun terpojok di salah satu sudut daripada ring pertandingan itu, yang pada akhirnya pun Malakai Black ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Setelah Malakai Black ini pun berhasil mengeksekusi roundhouse kick ya ke kepala daripada Brock Anderson, atau yang sebelumnya kita kenal sebagai The Black Mass gitu ya, dan Malakai Black ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya R. Anderson yang mencoba melihat keadaan anaknya ya setelah dia kalah dari Malakai Black. Dan pada momen tersebut kita pun melihat Malakai Black yang mencoba mengambil steel chair yang dia gunakan untuk menghajar seorang R. Anderson. Namun ternyata setelah melihat respon daripada R. Anderson, Malakai Black pun mengurungkan niatnya untuk menyerang R. Anderson menggunakan kursi. Namun dia pun tetap menyerang R. Anderson dengan menggunakan roundhouse kicknya lagi gitu guys ya. Dan tidak lama berselang pada saat Malakai Black akan meninggalkan arena pertandingan, kita pun melihat ada Lee Johnson dari The Nightmare Family yang memasuki area pertandingan untuk menolong Brock dan juga R. Anderson gitu, yang mengisyaratkan bahwa lawan berikutnya bagi Malakai Black ini pun adalah Lee Johnson dari The Nightmare Family, yang lagi-lagi ini pun ada keterhubungannya secara tidak langsung dengan Cody Rhodes ya, karena kita ketahui bahwa Nightmare Family ini pun dipimpin oleh seorang Cody Rhodes gitu guys ya. Dan segmen tersebut pun menutup show daripada AEW Dynamite di edisi 25 Agustus. Dan dari show ini pun kita pun sudah mengetahui match card secara full untuk AEW All Out di tanggal 5 September mendatang, dimana untuk di segmen buy-in daripada All Out atau pre-show daripada All Out itu sendiri pun akan dilaksanakan sebuah Casino Battle Royale yang dikhususkan untuk para penggulat daripada divisi wanita, yang dimana untuk Casino Battle Royale kali ini pun direncanakan akan diikuti sebanyak 21 penggulat wanita. Dan di episode AEW minggu ini pun sudah dikonfirmasi ada 8 peserta yang sudah dikonfirmasi untuk berpartisipasi ya untuk di Battle Royale nanti, yaitu ada nama Thunder Rosa, Tay Conti, Julia Hart, Big Swole, The Bundy, Red Velvet, Penelope Ford, Diamante, dan yang terakhir ini ada Nyla Rose, yang sebenarnya sudah diumumkan sejak hari Selasa yang lalu gitu guys. Dan sedangkan untuk full card di main show daripada All Out sendiri pun ini ada pertandingan untuk memperebutkan AEW World Champion, di mana Kenny Omega akan mempertahankan gelar menghadapi Impact Champion yaitu Christian Cage. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan AEW Women Champions, di mana Britt Baker ini akan mempertahankan gelarnya menghadapi Chris Sterlander. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Tag Team Champions, di mana Young Bucks ini pun akan mempertahankan gelarnya menghadapi pemenang daripada Jurassic Express dan Lucha Bros, yang dimana pertandingan ini pun akan dilaksanakan dalam Steel Cage ya. Lalu ada pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans AEW, khususnya itulah pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan Chris Jericho menghadapi MJF dengan stipulasi yaitu adalah karir Chris Jericho yang menjadi
taruhan untuk di pertandingan kali ini. Lalu ada pertandingan Paul White menghadapi QT Marshall yang akan menjadi pertandingan perdana bagi Paul White di bawah promotion All Elite Wrestling. Lalu ada pertandingan yang cukup menarik lainnya, yaitu adalah pertandingan Pac menghadapi Andrade El Idolo, yang gua rasa ini akan menjadi salah satu pertandingan yang paling menghibur yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September mendatang. Lalu ada pertandingan antara Jon Moxley menghadapi perwakilan dari New Japan Pro Wrestling, itu adalah Satoshi Kojima, yang nama Satoshi Kojima pun cukup mengejutkan ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa di beberapa minggu terakhir Jon Moxley ini pun sempat melakukan tis untuk atau menantang Hiroshi Tanahashi untuk bertanding ya di event All Out mendatang. Namun ternyata hal tersebut pun tidak bisa terrealisasikan karena persis satu hari sebelum event All Out ini dilaksanakan, atau lebih tepatnya lagi itu di tanggal 4 Septembernya, Hiroshi Tanahashi ini pun sudah dijadwalkan bertanding di event Wrestle Grand Slam at MetLife Dome dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana membuat hal tersebut pun mustahil ya untuk Hiroshi Tanahashi pun hadir di venue daripada AEW All Out di tanggal 5 Septembernya gitu guys ya. Sehingga yang menjadi lawan pengganti dari Hiroshi Tanahashi itu adalah Satoshi Kojima, yang walaupun memang hype-nya tidak sebesar apabila Jon Moxley menghadapi Hiroshi Tanahashi, namun ini bisa dibilang menjadi pertandingan yang cukup bisa kita kita tunggulah gitu guys ya. Dan itu menjadi akhir berita daripada di video Villain Wrestling update kali ini begitu ya. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe dan mendukung channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.